teman-teman sekalian, kali ini saya kembali berbagi tips belajar mudah makro VBA. Saya mencoba membahas yaitu pembayaran dalam bentuk kriteria. Di sini kita menggunakan rumus sum, yaitu sum if, dan sum if ini ada untuk satu kriteria dan ini ada dua kriteria. Pertama, sum if adalah kita menghitung menghitung jumlah berdasarkan nama. Jadi nama si A, tinggal hitung jumlahnya bayarnya berapa, itu menggunakan sum if. Kemudian yang kedua ini adalah kita ingin tahu penjumlahan, adalah sum, menjumlahkan berdasarkan nama, kemudian apakah itu tunai atau transfer. Jadi ada dua kriteria. Pertama, sum berdasarkan nama, kemudian yang kedua ada berdasarkan jenis pembayarannya, apakah dia pilih tunai atau pilih transfer. Itu yang dimaksud dengan sum if. Terus ada sum, menghitung sum dengan lebih dari satu kriteria. Kemudian sum if adalah menghitung dengan satu kriteria maksud saya. Jadi nama A, jumlah bayarnya berapa, jadi kita menggunakan sum if. Kemudian apabila kita menentukan jumlah bayar seseorang berdasarkan kriterianya, ini menggunakan sum if. Langsung saja, di sini kita sudah membuat, saya contohkan sebuah rumus sum if. Ini berasal mengambil dari sheet data. Jadi adalah sebagai contoh sheet data. Di sini adalah sumber datanya. Di sini adalah yaitu contoh pembayaran seseorang. Dianggap saja punya nama 7 siswa. Mereka akan milih bayarnya berapa, kemudian jenis pembayarannya seperti apa. Di sini mengacu pada sheet data. Ini adalah sum if yang kita drag, otomatis sudah. Namun di sini tujuan kita bukan membuat rumus seperti ini. Ini adalah formula. Ingin kita membuat formula ini ke dalam VBA. Teman-teman sekalian, caranya sama dengan yang materi yang sudah pelajari, materi yang sebelumnya, bahwa rumus ini kita langsung copy saja seperti biasa. Ini adalah rumus sum if. Seperti biasa masuk ke VBA, di sini kita masuk ke sheet formula. Jadi karena berada di sheet formula, sebagai contoh, sini kita pastikan seperti biasa formatnya sudah. Format adalah di sini sebagai tempat rumus di mana disimpan, kemudian ini adalah rumus aslinya, kita pasti di sini. Jadi sudah ada rumus, kemudian kita pastikan ini berada di mana. Di sini adalah berada di C6. Jadi kita tulis C6. Kita tulis C6. Kemudian ini ya seperti biasa kita pastikan di sini ada koma, titik koma yang harus kita ganti, titik komanya ganti koma, kemudian cari lagi komanya. Ini adalah rumus asli yang kita buat. Kita coba apakah sudah berhasil. Sudah berhasil. Ini rumusnya. Ini masih ada yang keliru, berarti ada tanda koma yang belum sesuai. Ini masih ada satu tanda komanya. Kita coba apakah sudah berhasil. Di sini kita hapus rumusnya. Sudah berhasil. Berarti di sini kita contohkan yang lain, ini sama dengan ini. Sudah berhasil. Jadi walaupun dihapus tetap. Kemudian untuk
dragnya sama, kita ambil sampai 12. Jadi langsung drag saja teman-teman. Di sini tinggal C sampai C12, C6 sampai C12. Jadi otomatis sudah mendrag untuk di C6 ini. Nah, kita pastikan sudah berhasil membuat rumus sum if dalam bentuk formula VBA, yang mana rumus ini kita sudah simpan di sebuah modul worksheet, yaitu berada di sheet aktif. Jadi sheetnya kita simpan di sheet formula, ini kodenya. Kemudian untuk yang kedua sama, kemudian kodenya sama, hanya mengacu pada C5 yang ini. Sekarang kita mengacu pada D5, jadi acuannya D5. Tinggal copy saja di sini rumusnya C, kemudian di sini yang di drag adalah melalui D, jadi D6 sampai D12. Karena ini C, di kolom C, di sini ini kolom D, kemudian di sini acuannya, di sini kita lihat acuannya, yaitu kita lihat di sini dulu. Acuannya di sini adalah tunai, yaitu di D5, di D5 ini acuannya, kita ganti yang C5 jadi D5. C5 di sini D5 ganti D5. Di sini kan C5, makanya ganti D5. Nah, di sini. Kalau masih C5 berarti sama rumusnya dengan tadi, maka nilainya sama seperti ini. Jadi nilainya sama karena mengacu pada D C5. Sekarang ini acuannya adalah D5, kita ganti D5. Di sini D. Nah, kita D, kita cek hasilnya seperti apa. Nah, ini sudah berbeda, berarti masih ada yang keliru di sini. Rumusnya D, di sini D5, di sini C5. Kita cek dulu D. Oh, bukan di sini tetap C. D-nya di sini acuannya. Oh, di sini ini D, C5 D5 di sini berada di belakang. Jadi kita coba dulu hasilnya seperti apa. Apakah sudah cocok apa belum? Nah, ini sudah berhasil. Kita sudah bisa transfer untuk A 50 dalam bentuk transfer. Kita cek untuk A tunai 10, kemudian A transfernya 50. Ini sudah benar. Jadi sudah benar kita buat nilai rumus sum if untuk nilai tunainya 10 tambah 50. Jadi jumlah semua nanti 60. Kita buat dalam bentuk, di sini kita menggunakan sum if, kita dapat 60. Seperti biasa, ini kita copy saja, yaitu mengacu di B, dari data sheet data di kolom B, kemudian hanya kriteria saja yang ditentukan, kriteria nama, karena yang diambil adalah jumlah nominalnya dengan nama orangnya. Jadi nama orangnya dengan ini, nah, diambil berapa kali bayarnya, karena yang diambil hanya nama. Jadi di sini tidak diambil karena langsung kuntip satu kriteria. Jadi untuk nama A berarti 10 tambah 50, maka otomatis 60. Ini diambil dari data nama, kemudian dengan data nominal, dan di sini nama orang. Jadi saya jelaskan lagi, di sini adalah berdasarkan nama orangnya, kemudian namanya berada di B, kemudian D ini adalah nominalnya. Jadi ini kita langsung copy, langsung untuk kolom E. Jadi masuk ke kolom E,
Di sini kita sudah dapatkan contohnya, formatnya. Dimasuk di kolom E. Di sini habis D berarti E6 sampai E12. Kita sekarang coba fungsikan apakah sudah berhasil atau belum. Untuk ini adalah pakai sum if, jadi bukan lagi sum s nya tidak ada, sum if. Di sini adalah data b adalah nama, jadi nama, kemudian nama dipilih kriteria nama, kemudian penjumlahan atau nominal di sini sampai 26. Nah, kita coba hasilnya seperti apa. Nah, ini masih salah rumusnya, jadi harus kita benahi lagi. Bagaimana pembenahannya? Di sini kurang rapat ya, itu kurang rapat. Kemudian sekarang cek lagi. Nah, masih ada error. Oh iya, ini koma belum diganti, titik koma ganti koma, kemudian di sini ganti koma, yang di sini sudah tidak ada lagi karena B untuk nama, kemudian C untuk nominal. Jadi di sini kriterianya B6, yaitu memilih nama sesuai nama yang di sini. Kita coba hasilnya seperti apa. Apakah sudah berhasil atau belum? Nah, ini sudah berhasil. Berarti kita sudah berhasil membuat rumus sum if dalam bentuk VBA formula. Jadi formula dalam bentuk VBA. Misalnya ini berarti 10 tambah 50 sama dengan 60. Demikian juga 20 berarti 70. Ini kita hapus saja salah satu otomatis. Nah, ini memastikan bahwa rumus sudah berhasil, walaupun ini sudah kita hapus, tetap akan tampil lagi. Kemudian untuk menjadikan teks seperti biasa, tagnya supaya jadi teks bukan rumus lagi, tinggal di formula rentangnya saja, yaitu rentang berapa. Kita lihat rentangnya, yaitu rentang 6 sampai B6 sampai E, jadi C6 sampai E, C D, jadi berarti dari C. Di sini rentangnya kita turunkan dulu sedikit, yaitu C6 sampai E12, titik formula value ya, value di sini bukan formula lagi. Sudah value, tinggal copy value-nya, val juga sama dengan val, jadi samakan. Ini coba kita hasilnya seperti apa. Dihapus, kemudian hasilnya masih berhasil. Ini sudah menjadi teks, jadi bukan lagi rumus, jadi sudah teks. Teman-teman sudah berhasil membuat kode dalam bentuk formula VBA. Namun untuk di sini masih seperti biasa, harus kita perlu di data ini. Untuk data ini, apakah data hanya sampai D26, kemudian ini juga hanya sampai 26. Namun kita harus membuat secara drag, karena kalau kita tambahkan di sini tetap di sini sampai 19, berarti hanya 19. Kalau lebih sampai 26, hanya sampai 26 bisa dihitung, hanya sampai di sini. Jadi selebih daripada 26 tidak dihitung, karena kita coba di sini misalnya ada transaksi berada di atas 26, jadi tidak akan kebaca. Di sini tidak akan kebaca. Kita cek rumusnya, di sini tetap tidak akan kebaca karena hanya sampai 26. Jadi rumusnya sampai 26, sehingga data lebih tidak akan terbaca. Jadi sampai di sini saja batas dia akan baca. Untuk mendrag selanjutnya seperti biasa, kita lanjut ke materi VBA. Kita membuat di sini, copy saja rumusnya dulu seperti biasa. Kita copy rumus yang ada, masuk ke sheet kode. Kita di sini membuat contoh lain di sini di sheet kode ini, membuat dalam bentuk formula, dalam bentuk VBA, jadi bukan formula lagi.
formula VBA, tapi di sini kode VBA, makro VBA saya gunakan, yaitu masuk di kode di sini. Di sini saya sebutkan template-nya seperti biasa. Kita membuat dim WS, menyebut WS, dim WS sebagai worksheet, kemudian YY sebagai long. Setelah membuat deklarasi WS kemudian Y, maka WS ini kita sebut namanya, yaitu set yang kita maksud. Set yang diambil datanya adalah set data. Kemudian Y adalah seperti biasa data N yang berada di kolom 2. Jadi menghitung di mana kolom 2 itu adalah kolom nama, sehingga apabila ada nama tetap terhitung. Di sini adalah kolom nama. Untuk data, jadi kolom nama ini diambil sampai data terbawah, itu maksudnya. Jadi acuannya di kolom B. Jadi sampai di sini, maka sampai di sinilah akan dihitung. Acuannya berdasarkan kolom nama, berarti di B acuannya. Ini adalah kolom 2, data N di kolom 2. Kemudian untuk nama berada di kolom B, tadi 26. Kemudian jenis pembayarannya, transaksinya itu berada di kolom C. Ini jenis transaksi. Kemudian jumlah bayarnya berada di kolom D. Kita coba cek. Bahwa untuk kita ulang lagi, bahwa untuk kolom nama berada di B, sejumlah B yang ada, kemudian jenis pembayarannya berada di kolom C, kemudian nominalnya berada di kolom D. Ini hanya 3 kolom, A, yang B untuk nama, C untuk kriteria jenis pembayarannya, kemudian D nominal. Nah, di sini definisikan namanya berada di kolom B. Jadi mulai B6 sampai B26 untuk rumus aslinya tadi. Kemudian jenis pembayarannya itu di C, kemudian nominalnya di D. Jadi cukup mudah teman-teman, bisa. Ini nanti kalau di tabelnya berada di bukan B, tinggal ganti saja di mana posisi berada. Jadi kalau jenis pembayarannya di pada posisi ED, itu kita ikuti saja D. Kemudian nominal, jenis bayar, jumlah bayar nominalnya berada di kolom mana, tinggal ikuti saja ini. Jadi kalau ini nanti diganti-ganti sesuai sumber data yang ada. Kemudian untuk membuat data N, untuk mentransaksi data yang akan sejumlah data yang diambil seperti biasa. Ini adalah Y, menemukan data N di kolom 2, maka Y ini adalah kita sampainya, sehingga di sini ganti Y. Jadi bukan 26 lagi, tapi dikasih ditambah dengan Y, pastikan tambah dengan Y. Kemudian yang di bawah juga ini tambah dengan Y. Jangan lupa petiknya dulu, habis petik baru tambah dengan tambah Y. Setelah ini juga petiknya dulu, D petik, kemudian di luar petik plus ditambah Y. Jadi sudah, ini adalah acuan bahwa data yang akan dihitung dari B6 sampai Y. Itu maksud. Jadi kita sudah berhasil membuat acuan bahwa kolom yang akan menjadikan acuan di mana, yaitu data N di kolom B, akan menghitung data N karena Y sudah ditemukan data N di kolom 2. Kemudian untuk rumusnya ini kita copy dari rumus yang tadi, dari rumus formula tadi, kita copy dari sini C, kita copy supaya dapatkan dulu di mana kita akan menempatkan rumus di sini. Nah, kita pastikan dulu, copy dulu di sini, kemudian di sini kita kasih tanda petik supaya tidak jalan rumusnya dulu. Untuk pertama D, jadi kita ambil D, jadi anggap D, kita kasih D dulu.
D, di mana posisi D, terus kita turunkan lagi. Nah, di sini D, habis DC, habis DC, kemudian di sini adalah B. Kita ambil B seperti itu. Jadi ini acuannya simpankan berada di mana. Untuk pertama adalah D, maka kita isi di sini D. Nah, D adalah apa? D adalah nominal, maka dikasih nominal di sini. Nah, di sini kita akan mengisi di 6, di baris 6 kolom ketiga. Baris 6 kolom ketiga untuk pertama kalinya adalah di sini, baris 6 kolom 3 ini. Di sini kita isi baris ke-6 kolom ketiga. Terus ke-6 kolom ketiga. Ini acuannya. Kita tulis baris 6 kolom ketiga, tulisannya yaitu 6,3 sel. Jadi sel 6,3 ini acuannya adalah kita menulis. Di sini adalah aplikasi sum. Kemudian di sini adalah D. D kita lihat D. Kalau D berarti nominal, kita tulis nominal di sini, nominal. Nah, kemudian yang kedua adalah C. C kita lihat apa di sini, C jenis, berarti kita tulis jenis. Nah, jenis. Kemudian kriteria di sini, kriterianya di sel 53. Sel 53 ini adalah apakah bentuk transfer atau tunai. Di situ maksudnya transfer tunai, kemudian nama, di situ berdasarkan nama. Nah, kita cek saja langsung. Untuk nama berarti di B6, yaitu baris 6 kolom 2. Kemudian untuk ini jenisnya adalah baris 6 kolom 3. Jadi baris 6 kolom 3 untuk milih nama, baris 6 kolom 2 milih nama, kemudian ini baris 5 kolom 3 untuk milih jenisnya, yaitu jenis apakah di sini tunai apa transfer. Di sini pilih nama, acuannya nama, tunai apa transfer. Kalau transfer jawabannya di sini. Untuk di sini kita ambil tunai, jadi di 53 ini. Kemudian nama di 62 ini 62 nama. Kemudian untuk jenis pembayarannya berada di 53. Ini 5, ini 3. Kita cek di sini 53 ini adalah kriteria atau jenis pembayarannya. Di sini kita jawab di 53, kemudian nama kita jawab di 62 seperti itu. Kemudian ini adalah mengisinya di baris ke-6 di kolom 3. Tinggal tambah aplikasi sum if. Kita cek apakah sudah berhasil. Untuk ini kita coba hasilnya seperti apa. Di sini kita sudah isi rumus, kita hapus dulu. Nah, sudah berhasil, berarti kita sudah berhasil membuat nilai. Jadi dengan kode VBA ini sudah berhasil. Kemudian untuk yang ke kolom 4 ini baru kolom 3. Di sini adalah kolom C, kemudian yang di D tinggal ganti saja dengan namanya tetap, tinggal di sini yang diganti alamatnya, ngisinya diganti. Yaitu di sini kita copy saja, copy, kemudian paste, samakan sama rumusnya. Tinggal posisinya di sini di kolom 3, sekarang di kolom 4. Di kolom 4, kemudian posisinya di sini di 5, di 53. Kita ambil di 54 kalau di kolom D ya, kolom 4. Kemudian kolom 4. Kalau nama tetap berada di posisi nama.
tetap berada di posisi nama. Kita cek dulu hasilnya. Di sini nama tetap, pengisiannya di sini, kemudian kriterianya ini. Jadi isinya di kolom 4, di 64, kemudian kriterianya di 54. Mengisinya di 64, kriterianya di 54. Di baris kelima kolom 4, namanya tetap di baris ke-6 kolom 2. Kita coba pastikan apakah ini sudah berhasil apa belum. Kita cek hasilnya seperti apa. Nah, sudah berhasil. Jadi kita sudah berhasil membuat kode seperti itu. Di sini belum berfungsi. Jadi baru 2 yang berfungsi. Saya berhasil membuat rumus makro. Kemudian untuk rumus sum if, kita ambil dari rumus sum if yang aslinya tadi. Di formula tadi rumus sum if ini kita ambil sum if, di sini kita ambil rumusnya. Sum if tadi nanti tinggal ditambahkan sum if C, copy, kita berada di rumus kode. Di sini kita buat, pastikan dulu kodenya, kemudian tidak diaktifkan, dikasih warna sip. Kita lihat di sini ada 2, yaitu pertama B, yang kedua adalah D. Jadi habis B baru D, kemudian di tengah berada di sel mana, seperti itu. Jadi ini B6 ini berada di mana, baris ke-6 kolom 2. Jadi acuannya ini baris 6 kolom 2. Sehingga kita langsung menulis untuk B adalah nama, jadi tulis nama untuk sum if. Di sini kita bikin rumus sum if. Ini kolomnya dulu ditentukan. Ini berada di 6, 5, di sini 3, 4, maka sekarang di 5. Jadi di kolom 5 karena habis 3, kolom 3 di C, D, E, sekarang di E. Di E baris ke-6. Pertama adalah B, di sini adalah B, di sini kita lihat B, nama, maka tulis nama, kemudian acuannya acuan nama, di sini acuan nama sama, kemudian di sini D adalah nominal, di sini nominal, tulis nominal seperti itu. Karena D, di sini B, hapus saja kalau masih bingung. Ini B, ini D. Jadi B adalah di sini nama. Tulis nama. Habis nama baru acuan, habis acuan baru nominal. Ini nama dulu, kemudian pilih acuan nama, pilih nominal. Jadi dari rumus ini kita ambil menjadikan apakah itu nominal, apakah dia nama. Jadi nama dulu, karena di sini ada rumus aslinya ada B, kemudian acuannya, kemudian ini adalah nominal, sehingga kita langsung tulis nama dulu, ambil nama, kemudian acuan nama siapa, kemudian jumlah bayar, seperti itu. Kita coba tes hasilnya seperti apa. Maka kita sudah berhasil 10.000 tambah 100.000 sudah berhasil secara umum. Nah, di sini kita lihat untuk nama A berarti di sini sama sini sama dengan, karena hanya sampai 26 baris yang dihitung. Hasilnya kita seperti tadi sampai di sini dulu. Yang dihitung formulanya sampai di mana, baru sampai iya benar. Jadi di sini ditambahkan sampai dihitung sampai 26. Bisa kita tambahkan di sini, copy, kemudian paste, tetap dihitung karena sampai 26. Jadi 50 tambah 50 tambah 10 berarti 110. Kita lihat isi ini 110. Oke, sudah benar.
Langsung untuk selanjutnya di sini untuk satu nomor ini sebenarnya rumusnya dipotong. Kalau ini memotong rumus pakai ini ya, kita kalau tidak pakai itu, kalau dipanjangkan seperti ini, jadi bisa jadikan satu seperti ini rumusnya. Jadi hanya susah lihatnya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya seperti itu, hanya kita potongnya supaya terpotong bisa dilihat dengan cara spasi, habis spasi kemudian garis bawah baru enter. Nah, itu kalau tidak di spasi langsung merah, tidak bisa jalan. Kita spasi akan merah di situ, jadi ini tidak akan terbaca lagi. Jadi ini harus spasi supaya membaca di bawahnya. Nah, itu baru akan membaca dari bawahnya. Kalau merah tidak akan menghitung, nanti tetap error, tidak bisa menghitung. Nah, ini tidak bisa menghitung karena merah, sehingga kita di sini kasih spasi, klik. Nah, maksud saya di sini kita kembali ke sini, tetap error, ulangi lagi bikinnya. Sini terlanjur error ini, tapi sudah mau sekarang. Nah, sudah, kita coba hasilnya seperti apa. Sudah jalan jadi seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga sudah sampai, hanya baru di baris 6, baris ke-6, semua baris ke-6. Jadi kita perlunya banyak baris, mungkin di sini nama-nama orang bisa sampai 100. Ini bisa kita copy sampai 100 kali. Kalau nama orang 100, misalnya itu ini baru untuk satu orang ini namanya. Satu orang kita copy dulu untuk baris ke-7, copy semua, paste. Baru untuk nomor yang ke-7, nama yang kedua, kemudian paste lagi. Jadi di sini kita akan menemukan banyak rumus. Namun di sini kita menggunakan for ya. Jadi sampai berapa pengulangan supaya kita tidak menulis lagi rumusnya, langsung 10 kali berarti 10 kali 10 nama orang. Nah, kita cek di sini, kita mulai dari 0, berapa orang di sini. Jadi 0 0 1 terus sampai 0 0 1, kita tulis sampai berapa orang. Nah, sampai 6. Berarti di sini 6, jadi 0 sampai 6 karena 7 orang. Nanti kalau lebih banyak orangnya, kita tinggal tambahkan saja di sini. Untuk data ini, karena data ini pasti menetap jumlahnya, hanya transaksi yang selalu menambah terus. Untuk nama orang bisa dibuat di sini menetap, tinggal ditambah beberapa orang saja. Misalnya paling maksimal 50 orang, yang sudah pasti bisa dia menetap. Namun di sini transaksinya akan bisa sampai ratusan sampai ribuan. Karenanya kita membuat pertama mencontohkan sampai 6 orang dulu. Jadi 6 kali kita buat di sini, cukup tambahkan i karena 6 kali pengulangan. Jadi 6 tambah i berarti mulai 6 ditambah i 1 2 sampai ke 7, jadi sampai 6 kali 7 kali, mulai 0 1 7 kali pengulangan. Demikian juga yang di bawah, saya copy saja di sini, tambah 6, semua tambah 6, kemudian tambah 6 karena 7 orang. Kemudian ini berada tetap di atas acuannya. Kemudian di sini nama siswanya tambah, jadi nama siswa nomor 6 ditambah terus nomor 7, nomor 8 dan seterusnya. Kemudian juga acuannya ini nama siswanya ditambah. Kemudian di sini nama siswanya mulai dari 6 sampai ke bawah. Kemudian yang di sini tetap karena berada di sini, tetap berada di sini, jadi sesuai dengan ini seperti itu maksudnya. Jadi ini sudah berhasil kita membuat drag dengan kode seperti ini yang sudah kita buat sama-sama.
Jadi bisa kita pahami teman-teman sekalian, semoga bisa dipahami. Apa yang kita buat adalah menggunakan follow loop ya. Kita hapus, coba sekarang hapus. Nah, sudah berhasil kita buat. Kita cek ini 7.000 sama 10.000 sama 100.000. Untuk formatnya dipastikan supaya kelihatan format sel, pakai nomor bisa sesuai apa saja. Kita pakai nomor, kemudian di sini ada titiknya, jadi kasih titik, maka akan kelihatan 100.000 dengan 10.000-nya akan bisa dibedakan seperti itu. Jadi fungsinya kita sudah bisa membuat fungsi. Dari apa yang menjadi acuan kita di sini adalah pertama menggunakan rumus aslinya, kemudian rumus aslinya A, B, C, D, E, apakah itu di kolom mana, maksudnya seperti itu. Seperti ini tadi kita contohkan bikin rumusnya. Jadi teman-teman nanti bisa dikembangkan apa yang kita uraikan pada kesempatan ini. Di sini acuannya rumus aslinya seperti apa dari B sampai B. Kemudian di sini, kemudian ini tinggal cek saja ini B berarti di kolom mana. Kalau di sini kolom B, kita ganti B dengan nama, karena B ini adalah di sini B adalah nama, kemudian ini D adalah nominal, tinggal itu saja. Demikian tip kali ini teman-teman sekalian. Semoga bisa dipahami. Dari saya cukup sekian, dan terima kasih banyak.